يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد زين والله زين لو هنشق القمر نصفين محمد زين كله زين لو هنشق القمر نصفين وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد Masuk boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Kaltara Podcast bersama saya Segaf. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ya. Ada Ustadz Mukhlis Latasi. Ya betul. Nah beliau ini ya, ini salah satu anak Kaltara yang berprestasi, cuma mungkin banyak yang kurang tahu gitu loh. Tahu. Malah yang tahu banyak orang luar ya. Iya. Nah, Ustadz Mukhlis Latasi ini merupakan juara 1 ya. Juara 1 Madah Ar-Rasul ya. Atau bahasa Indonesianya apa itu kalau di bahasa Indonesia? Bisa diterjemahkan ya lomba salawat atau nasyid. Salawat. Ya. Puji-pujian. Salawat Nabi tingkat internasional di Mesir. Betul sekali ya. Ya kan? Nah, itu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. By the way, apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Tadi kelupaan. Jadi, Ustadz Mukhlis ya, ini itu juara kapan itu? Tahun berapa itu? Oke, juara perlombaan Maddah Ar-Rasul atau Musabaqah Maddah Ar-Rasul diselenggarakan tahun 2021. Oke. Tahun lalu. 2021 tahun lalu. Ya. Oke, kita tunda dulu ya. Oke. Kita tunda dulu pembahasan yang itu. Kita nih, ini banyak yang nggak tahu tentang Ustadz sendiri, ya. Ustadz Mukhlis. Iya. Ustadz Mukhlis ini benar-benar anak Kaltara kan pada dasarnya. Iya betul. Bisa diceritakan asalnya dari mana? Ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Mukhlis Latasi. Kelahiran Pulau Sebatik. Sebatik, ya. Desa Tanjung Aru. 1992, 23 April. Lahir di Pulau Sebatik. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat. Itu jenjang pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Pulau Sebatik. Kemudian SMP di Tanjung Selor. Al-Khairat, Pondok Pesantren Al-Khairat Tanjung Selor. Ya. Begitu juga SMA. Di Aliyahnya, di Aliyah Pondok Pesantren Al-Khairat Tanjung Selor. Setelah itu saya diutus oleh pimpinan pondok Al-Habib Mutahhar Al-Jufri untuk mengikuti ujian tes seleksi di Mesir tahun 2009 kalau nggak salah. Ya. Mesir ini Al-Azhar. Al-Azhar ya, Kairo. Al-Azhar ya, Kairo ya. Betul ya. Oke, lanjut. Dan alhamdulillah saat itu saya lulus di seleksi ke Mesirnya. Dan 2010 saya sampai ke Mesir. Melanjutkan studi S1 di sana. 2014 saya menyelesaikan LC atau S1 di Al-Azhar Kairo. Kemudian 2018 terdaftar lagi di S2. Melanjutkan program S2. S2-nya. Dan sekarang sedang menyelesaikan tesis. Insyaallah saat semoga. Ini posisi sedang menyelesaikan tesis. Iya. Semoga ini kalau boleh tahu jurusan apa tuh? Saya jurusannya Usuluddin Hadis. Usuluddin Hadis. Ya. Ini mohon maaf ya, mungkin sini kita banyak orang awam ya. Iya. Itu tentang apa? Sebenarnya untuk jurusan hadis ini lebih kepada ilmu-ilmu hadis. Tidak pada menghafal hadis gitu. Lebih ke ilmu hadis.
bagaimana kita tahu ini hadis sahih atau dhaif atau diterima atau seperti itu. Jadi mengetahui derajat hadis sahih, perawinya siapa, kemudian menghukumi hadis ini dari segi sanadnya atau matannya, itu. Itu yang kita pelajari, ilmu-ilmunya. Iya. Jadi memang tingkat lebih lanjut lagi ya. Iya, betul. Kalau S2-nya sama itu memang lebih lagi memang atau Ya, gimana? S2-nya betul lebih lagi. Dan di Al-Azhar ini memang S2-nya agak emang agak sulit ketimbang S3-nya. Dan itu sudah diketahui umum oleh mahasiswa Al-Azhar. S2-nya lebih sulit. Ya, soalnya S2 di sana kita harus ada istilahnya kuliah 2 tahun sebelum bisa menulis. Nah, kuliah 2 tahun ini ada ujiannya, ujian tulis gitu. Jadi kuliah 1 tahun, setelah akhir tahun ada ujian. Nah, kalau lulus bisa lanjut ke tahun kedua, kalau enggak ya ulang lagi tahun beda pertama. sama S2 di sini ya? Beda, ya. Kalau di Indonesia kan kita S2 biasanya 3 semester, 3 semester yang kuliahnya 1 semester tesis. Iya. Rata-rata begitu. Jadi rata-rata S2 di Indonesia itu sekitar 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Beda dengan dan itu memang di Al-Azhar yang sendiri seperti itu. Adapun universitas lain di Kairo beda, sama seperti sistemnya di Indonesia. Kecuali Al-Azhar aja seperti itu. Nah, pada saat kuliah S1 apa S2 mengikuti acara ini? S2. Nah, kita beralih ke acara ini. Acara ini acara apa sebenarnya yang pernah Mukhlis juarai waktu itu? Jadi ada salah satu stasiun televisi Iqra TV ini berpusat di Saudi Arabia. Jadi mereka mengadakan perlombaan maddah ar-Rasul, puji-pujian kepada Rasulullah SAW atau salawat atau nasyid lah, yang temanya memuji Rasulullah SAW, dan ini kali pertama diadakan. Diadakan di stasiun televisi Iqra. Iqra TV ya, di Mesir TV. Ya. Betul, Iqra TV terkenal di Timur Tengah. Mereka ada cabang di Saudi Arabia, ada di di Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Nah, kebetulan saat itu memang diadakan perlombaan ini di Mesir, studionya di situ. Nah, akhirnya ini sempat kabarnya perlombaan ini kan tersebar di WhatsApp, Facebook ada gitu. Jadi ada teman-teman yang mengusulkan saya untuk ikut. Tunggu sebentar. Ngajak nyuruh ikut. Artinya teman-teman sudah tahu ya, memang di bidang ini ya, memang suka mungkin memiliki anugerah suara yang memang bagus gitu ya. Iya, teman-teman. Betul. Jadi sebelumnya memang saya sudah sebelumnya ketika di Indonesia udah sering salawatan atau nasyid, bacakan maulid ketika di Pondok Pesantren Al Khairat. Jadi saat itu pimpinan pondok Habib Mutahhar Al-Jufri mempercayakan saya untuk membacakan nasyid-nasyid ketika pembacaan maulid seperti itu. Jadi dari situ saya terbiasa dan senang untuk membacakan salawat, pujian kepada Rasulullah SAW. Dan juga saya sering mengikuti ajang musabaqah tilawatul Quran dari tahun 2007, 8, 9 itu mewakili Tanjung Selor sampai ke tingkat provinsi. Terakhir itu di Bontang tahun 2008 kalau nggak salah mewakili. Oh, jadi memang pernah ikut Mus MTQ juga di sini. Iya, sering. Jadi sering mewakili Tanjung Selor sampai ke ajang provinsi. Terakhir itu di Bontang 2008. Oh, 2008. Iya, kalau nggak salah. Dengar-dengar juga Mukhlisnya juga ketua kayak perkumpulan Qori gitu ya? Iya, tahun 2012 2013 kalau nggak salah, seingat saya. Saya sempat menjadi jadi ada komunitas di mahasiswa di Al-Azhar. Ini komunitas Persatuan Qari'ah Indonesia yang ada di Mesir. Jadi terkumpul semua di situ qari-qari yang ada di semua Nusantara di Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Medan, dari Jawa, semua terkumpul di situ. Akhirnya kita buat komunitas, latihan suara di situ, latihan qari di situ, latihan salawat di situ juga. Nah, kembali lagi ke lomba. Pada saat ada teman ngelihat iklan, iya kan? Ngelihat iklan, lalu menyarankan Ustadz Mukhlis buat ikut. Apa yang dilakukan pada saat itu? Ya, awalnya saya tidak langsung serta-merta ingin ikut gitu. Jadi masih 50-50 ikut atau enggak. Walaupun ada sebagian teman, ayo ikut. Ya, menyarankan saya untuk ikut perlombaan ini. Saat itu saya masih berpikir, ikut atau enggak. Tiba-tiba ketika malamnya itu jam 1 malam, tepat jam 1 malam, ada guru saya. Jadi sana ada guru vokal lah bahasanya. Guru vokal. Dari Suriah, aslinya orang Suriah. Orang Suriah ya memang ya. Suriah. Beliau nelpon saya. Besoknya ada musabaqah, ada perlombaannya. Datang ke studio. Akhirnya atas permintaan beliau ya saya
Datang ke studio, saya pikir di studio ini cuma daftar, ngisi biodata. Ya, seperti biasa lah. Seperti biasa. Tahu-taunya suruh nampil langsung ke panggung. Jadi pada saat pertama tampil di panggung, itu nggak tahu hal? Nggak tahu hal, belum ada persiapan. Belum ada persiapan sama sekali? Ya, belum ada persiapan. Itu sama apa, sekali. babak penyisihan atau gimana? Masih penyisihan, iya. Jadi daftar, mungkin siang, berapa saat, mungkin siang gitu ya? Siang. Langsung suruh tampil, iya. malamnya tampil? Malamnya tampil. Dan lolos? Alhamdulillah. Sakti juga ya. Itu lihat ya Bang. Memang rezeki ya. Iya, alhamdulillah. Nah, lombanya itu berapa babak waktu itu? Saya ingat, jadi peserta itu ada sekitar 186 peserta. 186 Iya, peserta? saya ingat saya. Dari berapa negara itu? Dari 16 negara kalau nggak salah. 16 negara. Terutama. Oke. Ini mungkin bagi penonton ya, yang pingin tahu lombanya, pingin nonton lombanya, itu di YouTube banyak ya. Banyak. Klik aja nama saya Mukhlis Latasi, bisa dicari. Ketik aja di search YouTube Mukhlis Latasi, itu ada bakal muncul ya pada saat lomba. Oke, Iya. lanjut. Jadi 16 negara ini rata-rata dari Timur Tengah kebanyakannya. Dari Mesir, dari Saudi, dari Yaman, dari Libanon, dari Turki, bahkan negara Rusia ada. Ada Rusia. juga, ada dari Rusia. Ceknya juga Islam juga ya. Iya, kebanyakan biasanya itu yang mewakili mahasiswa yang ada di situ gitu. Dari Bangladesh, dari India, bahkan dari Somalia, dari negara-negara Afrika, Brunei Darussalam, banyak saat itu yang ikut. Bahkan dari Indonesia ada perwakilan berapa orang gitu. Bukan saya sendiri, ada beberapa teman-teman yang ikut. Mungkin 5 atau 6 sekitar seperti itu. Nah, itu berapa babak waktu itu? Apa sistemnya sistem gugur atau gimana? Sistem gugur. Jadi ada kelompok-kelompok ini Bapak yang kelompok, kemudian dari setiap kelompok itu diambil 2 pemenang untuk penyisihan pertama gitu. Jadi kalau saya hitung-hitung ada 6 kali penampilan saya sampai ini. Itu aku kemarin sempat ngeliat di YouTube ya. Itu malah tanpa musik ya. Iya betul. Jadi ya Agak beda nih dengan kita yang di Indonesia yang namanya nasid, puji-pujian ya. Kita biasanya entah pakai musik standar atau pakai terbangan kita kan. Kalau kita di sini itu malah tanpa musik sama sekali kalau kulihat. Jadi memang ini perlombaan lebih ke vokal. Jadi bidang juri menilai bagaimana kepekaan vokal kita, kemudian intonasi setiap nadanya, kemudian juga begitu dengan ritme Ya itulah dia. Itulah. Jadi dinilai itu memang vokalnya, bukan dari karena kalau ada musik kan kadang vokal mungkin mengganggu ya, mungkin dianggap mengganggu ya. Dan juga ya karena ini TV Saudi, jadi ya ada sebagian orang yang beranggapan bahwa musik itu haram, jadi ya seperti itu. Kita ikuti adat mereka. Iya. Ya kan, karena mungkin ada sebagian ulama yang Wahabi mungkin menganggap musik itu haram. Terutama ini kan televisi Iqra disiarkan di Saudi dan negara-negara seperti Saudi Arabia, kemudian Yordania, kemudian Dubai itu kan ada sebagian daripada penduduknya nggak suka dengan musik. Emang kita ngerti aja ya. Ya ngerti aja seperti itu. Nah kemarin itu aku lihat di YouTube ya, itu lombanya malah kayak semacam idolan gitu ya, ada juri gitu. Iya. Ada juri berapa orang kemarin itu? Ada 4 juri. Itu dari mana kemarin jurinya? Yang pertama ada dari Mesir, kemudian dari Suriah, Saudi Arabia dan Libya. Jadi 4 juri ini. Masing-masing punya Kemampuan masing-masing. Ada yang bidang suara, ada bidang nafas, kemudian fasaha, itu juga dinilai semua, ada fasahanya juga. Nah, ada 4 juri dinilai. Itu berapa babak kemarin itu? 6. Berapa kali tampil? 6 kali tampil. 6 kali tampil sampai mencapai babak final. Finalnya iya. Nah, kita ini kan jujur aja bukan, kalau istilahnya kalau dalam bahasa Inggris tuh mother tongue kita atau bahasa utama kita bukan bahasa Arab. Itu banyak peserta dari Arab kan? Iya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga nih, kok bisa gitu loh. Itu juga di sebagian dewan juri melihat dari sisi itu. Saya ini bukan orang Arab, tapi cara pembawaannya, kemudian getaran suaranya itu bisa seperti orang Arab seperti itu. Ada komentar dari salah satu dewan juri dari Saudi dan begitu juga dari Libya. Sampai di sebahagian di penampilan saya pertama kan saya sempat ada menyelipkan bahasa Indonesia. Oh ada? Iya.
Jadi itu atas permintaan dari Dewan Juri dari Libya. Kalau bisa coba tunjukkan apa namanya bahasa Indonesia biar kelihatan. Ya. Jangan-jangan nih Arab nih orang Indonesia palsu nih, Orang Indonesia palsu ya. Coba kita tes dia suruh pakai bahasa Indonesia, betul kan ya? Makanya kemarin mendadak juga, terjemah gimana caranya, bagaimana cara nadanya, kemudian paskan dengan nadanya, kemudian kalimatnya, seperti itu. Jadi serba mendesak lah gitu. Itu babak pertama begitu ya? Babak pertama. Setelah itu mungkin baru mereka yakin, oh ini orang Indonesia. Iya. Jadi gini, ada temanku ya, dia cerita, orang Indonesia ini lah katanya ya, diberi karunia. Lidah kita itu gampang ngikuti aksen negara lain, bahasa lain. Iya. Jadi orang Indonesia ini katanya kalau dia berbahasa Inggris di Amerika, itu logatnya kayak orang Amerika. Beda kayak misalnya orang India. Pernah nggak dengar orang India kalau berbahasa Inggris kan? Sering. Aksennya kan Indianya kental sekali gitu. Nah, begitu orang Indonesia berbahasa sesuatu, dia luas. Nah, mungkin itu memang keunggulan kita ya, orang Indonesia mungkin ya, di dunia internasional. Bisa jadi seperti itu. Jadi begitu kita berbahasa Arab, itu benar-benar kayak orang Arab asli. Mungkin begitu ya kasusnya. Ya, tergantung mungkin pengalamannya sudah lama juga di di Arab, jadi sering interaksi dengan orang Arab. Kemudian sering berbicara bahasa Arab dengan orang, itu semua yang hal-hal yang melatih kita sehingga. Tapi aku pernah juga punya teman orang India, dia udah lama di Amerika. Tetap aksen India masih ada. Jadi itu alhamdulillah kita nih, mungkin itu kelebihan kita orang Indonesia, ya kan. Nah, pada saat final itu sisa berapa peserta itu? Final itu ada 6 peserta. 2 dari Mesir, Indonesia saya sendiri 1 orang, dari Irak 1, Saudi dan Suriah, ya. Itu pasti best of the best semuanya. Betul ya. Jadi saya sempat ini juga kurang percaya diri karena peserta dari Mesir ini hebat-hebat semua. Ada 2 pesertanya. Dan suaranya itu luar biasa bagus. Makanya ketika diumumkan saya dapat juara 1, agak seperti kurang percaya. Kenapa bisa ini dari Mesir kok nggak dapat seperti itu kan? Nah, ternyata ada kesalahan. Oh, mereka yang kesalahan. Ya, yang ada namanya Yusuf kalau nggak salah dari Mesir ini. Harusnya kan pujian kepada Nabi, temanya Maddah Rasul. Pujian kepada Nabi ya. Dia bawanya ibtihalat, doa-doa, munajat gitu kan. Itu kan keluar dari tema. Dia memuji ke Allah ya. Iya, Allah. Harusnya kan Maddahur Rasul. Nah, dari situ salah satu poin dikurang nilai dia. Saya pernah sempat nanyakan juga ke Dewan Juri. Kenapa gitu kan. Nah, itu dia. Memang kalau setiap kali ikut lomba, ya, saran gue ya, setiap kali ikut lomba, cek benar-benar syarat dan ketentuan. Itu nomor 1. Kalau memang syarat dan ketentuannya A, ikuti aja dulu. Ya kan? Betul. Karena memang begitu gitu. Nah, meskipun nanti pada saat kita lomba, ya, kita harus berbeda. Ada yang berbeda kemarin dari Muklis kemarin. Betul sekali. Kostumnya beda sendiri. Iya. Jadi ciri khas batik, kemudian peci hitam. Pada saat ada juri melihat 6 orang dengan mungkin kostum yang sama 5 orang, ada 1 orang Indonesia yang pakai batik dan kopiah. Itu langsung kelihatan sendiri kan. Betul sekali, iya. Ya kan? Jadi sempat juga saya ada beberapa peserta, contohnya seperti yang dari Yaman itu. Wah, itu kalau kenal Masyhar Rashid, Syekh Masyhar Rashid. Jadi kebanyakan orang awam. Iya. Jadi beliau ini kan imam biasanya kan suaranya yang terkenal bagus ketika membacakan Al-Quran dan terkenal dengan salawat-salawatannya Thala al-Badru alaina. Itu ada yang mengikuti gaya beliau dan itu persis 100%. Sehingga dari Dewan Juri ada Dewan Juri dari Mesir tuh yang komentar, saya nggak melihat ente di situ, karakter ente nggak ada. Yang saya lihat itu ente copy ke Syekh Masyhar Rashid ini, mana karakter ente? Padahal suaranya bagus. Nah, di situ jatuhnya dia. Itu sih bunuh diri. Istilahnya kalau bukan bunuh diri betulan cuma kalau kita nggak punya karakter sendiri ya memang berbahaya. Iya, betul. Kita harus punya karakter sendiri yang beda dari orang lain. Betul. Ibaratnya sedikit berbeda itu lebih mending dibanding sedikit lebih baik. Ada istilah kami ya. Jadi kalau kita berbeda, kita punya karakter sendiri, itu bakal lebih bagus meskipun orang itu mungkin lebih baik dari kita. Tapi kita berbeda. Iya. Ya kan? Jadi kebanyakan memang pesertanya seperti itu. Banyak yang copy 100% penyanyi yang dia
lagu yang dia nyanyikan gitu. Ini ibaratnya mungkin supaya gampang membayangkan ya. Bayangkan ada lomba nyanyi, 5 orang itu nyanyi pakai logat Iwan Fals. Iwan Fals semua sama. Semua 5 orang. Begitu kan? Kira-kira ini supaya gampang aja kita membayangkan gitu kan. Penonton ngebayangin. Ya kan? Ada 5 orang nyanyinya, ada yang kayak Iwan Fals, ada yang kayak Ariel, ya kan? Mungkin begitu kali ya. Seperti itu, ya betul. Nah, juara. Itu kemarin hadiahnya apa selain mungkin ada uang pembinaan ya? Kalau uang pembinaan nggak ada. Uang pembinaan nggak ada? Nggak ada. Jadi ketika diumumkan juara 1 ya, yang juara 1 dapat hadiah. Ada yang juara 2, juara 1, 2 dan 3. Selain itu, yang masuk final tuh nggak dapat sama sekali. Jadi 1, 2, 3 dapat hadiah? 1, 2, 3 dapat hadiah. Apa kemarin hadiahnya? Uang senilai 50.000 real. Kalau dirupiahkan sekitar 150 juta sekian. Sebelum dipotong pajak. Sebelum dipotong pajak. Ada pajak kan di sana? Pajak pengirimannya dari Saudi ke Indonesia. Ada kan di sana? Karena kan kalau kita di Indonesia kan setiap kali ikut lomba ada pajak tuh, pajak hadiah. Kalau saya perhatiin nggak ada dipotong pajak. Itu paling potongan pengirimannya gitu. Yang kemarin tuh sekitar 2 juta kalau nggak salah potongannya. Setelah itu ya, apalagi selain anggap uang pembinaan lah itu ya, uang apalagi hadiahnya kemarin? Apa uang aja? Uang aja. Nah jadi setelah lomba itu ya, Ustadz Mukhlis juga sudah mulai setelah lomba banyak mulai menjadi juri ya, mungkin banyak ya sekarang ya. Iya, salah satunya diminta dewan juri di Musabaqah Tilawatul Quran yang diadakan oleh ada namanya Minhaj Foundation di UK London. Oh ya, saat ini ada kuliah di status. Saat ini. Tahun sebelumnya ada. Ini tahun yang kali kedua. Nah, jadi mereka adakan perlombaan Musabaqah Tilawatul Quran ketika bulan Ramadan ini setiap tahunnya, dan tahun ini ada. Saya diminta perwakilan Indonesia untuk menjadi dewan juri dalam musabaqah ini. Ada beberapa dewan juri dari negara-negara Pakistan, Bangladesh, kemudian Mesir, Irak. Itu efek pada saat setelah memenangkan lomba. Iya. Ya kan? Perasaan saat menang lomba gimana waktu itu? Ya terkejut, nggak percaya aja. Kok bisa saya juara ya gitu kan? Juara 1 lagi. Juara 1. Karena di awalnya itu kalaupun dapat juara pasti 2 atau 3 lah ini. Apa namanya? Ya perkiraan. Ya perkiraan saya 2, 3. Karena juara 1 saya yakin ini dari Mesir ini saya bilang. Ternyata ya qadarullah, maksudnya rezeki. Akhirnya diumumkan juara 1. Alhamdulillah. Waktu itu pada saat juara itu ada liputan dari Indonesia nggak saat itu? Liputan nggak ada sih, cuma ya setelah viral aja itu ya, yang banyak liputan dari Indonesia, viral di Instagram. Ada waktu itu ya sempat viral ya? Sempat viral ya. Di Instagram? Di Instagram itu baru banyak dari media-media yang ingin meliput, wawancara dan lain sebagainya. Itulah masalahnya kita ini ya. Di Indonesia nih Mbak, berita orang, mohon maaf ya, orang bercerai ya, lebih cepat heboh dibanding prestasi anak bangsa. Iya kan? Iya. Itu sering kejadian begitu ya. Sering kita dengarkan di itu kan. Kadang-kadang keterlaluan juga. Jangankan nasional ya. Di Kaltara juga waktu itu mungkin agak sedikit jarang ya memberitakan. Oh iya. Waktu itu kita kan banyak yang nggak tahu nih. Mungkin yang tahu mungkin ya kalangan sendiri aja mungkin waktu itu kan. Memang waktu itu beritanya memang kurang, gaungnya memang kurang waktu itu. Betul. Aku ingat itu bulan berapa waktu itu? Sekitar bulan Februari Maret kan? Februari 2021 lah ya. 2021 ya. Hampir nggak ada. Iya. Jadi setelah viral itu memang baru ada beberapa media yang ingin mewawancarai, kemudian meliput seperti itu setelah viral. Kalau sebelum viral ya nggak tahu, orang-orang nggak tahu. Nah, setelah juara ya, kan setelah juara itu memang ya beda ya pasti ya. Setelah itu apa kegiatan Ustadz Mukhlis waktu itu yang dilakukan? Apa kembali kuliah atau balik ke Indonesia atau gimana? Saya kembali kuliah, maksudnya fokus di kuliah gitu. Adapun kalau ada undangan, biasa saya diundang juga di acara-acara seperti Maulid Nabi. Ada salah satu provinsi di Mesir, di luar Kairo, ya berjarak kurang lebih 12 jam kalau naik kereta api, 9 jam kalau naik bis. Itu sering diundang 1 bulan mungkin 3 kali, 1 tahun, ya berapa kali gitu. Mengisi-ngisi acara Maulid seperti itu bersama orang-orang Mesir di sana. Kemudian di televisi juga ada, di televisi Mesir, Ramadan kemarin.
diundang, menampilkan sedikit salawat, kemudian diwawancarai sedikit dari pihak televisi. Makanya ya bagi yang nggak tahu ya, kalau ngecek Instagramnya, followernya sedikit. Ustadz Muklis ini. Tapi centang biru. Iya kan? Followernya nggak banyak. Nggak banyak, biasa aja. Biasa aja. 800. Ibaratnya di temanku juga banyak yang sampai 30.000 followernya. Tapi belum centang biru. Masih belum centang biru. Ustadz Muklis 14.000 ya kalau nggak salah. 14.800. Ya itulah sekitar. Anggap 15.000. Sudah centang biru. Kalau orang bingung ya, ini kenapa kok bisa centang biru ini kan? Oh rupanya juara. Sempat viral gitu ya. Sempat viral. Makanya sama Instagram dikasih fasilitas centang biru gitu kan. Jadi kegiatan sekarang gimana nih? Sekarang ini ya kemarin sambil menyelesaikan tesis ya, buat rekaman lah untuk YouTube. Jadi kemarin sempat 2 lagu yang saya sudah buat itu. Rekaman di mana? Di Mesir. Di Mesir. Di salah satu studio di Mesir, rekaman sholawat pertama. Ada ya sholawat yang saya sempat bawa di penyisihan Ya Rabbi Shalli ala Muhammad, itu saya rekam kembali. Dengan musik sudah ada di YouTube, bisa dicek lagi nanti. Silakan searching kalau di YouTube Muklis Latasi. Ya. Subscribe ya. Kemudian itu sudah resmi keluar ya, ada single, anggapnya single ya. Single lah ya. Kemudian kedua ada lagu tentang Ramadan tiba judulnya, atau Marhaban Ramadan ada. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia campur Arab sedikit di belakangnya. Ya, jadi baru 2 ini single nih. Kemudian selebihnya ya rekaman-rekaman biasa, ngaji dan ya. Saat ini posisi di mana nih? Kalau home base-nya di Sebatik atau di mana? Ya di Sebatik, kadang juga keliling, kadang ke Jakarta, kadang ini baru. Oh ini baru datang nih. Baru datang ini dari Aceh kemarin. Habis dari Aceh nih ya, makanya nih kita ini sedang saat ini menyempatkan waktu ini, ya menyempatkan waktu. Pada saat Ustadz Muklis sedang ada di sini, kebetulan lagi di Tanjung Salor ini. Iya. Ya. Di Aceh ada Pekan Tilawatul Quran yang diadakan RRI tingkat nasional. Sana kemudian sehingga di Jakarta baru menyempatkan ke sini. Bertemu sama guru, lihat pondok pesantren gitu kan. Ya. Angkatan berapa? Tahun berapa pesantren? Saya tahun 2009 tamatnya. Oh 2009. Sempat ketemu kita ya? Lupa. Okay. Nah ini kuliah di Al-Azhar. Ini yang anak-anak yang diberi beasiswa atau yang bukan ini kemarin? Ya saya sempat zaman itu Pak Budiman. Jadi berangkat sana beasiswa dari pemerintah daerah Pemda Bupati Bulungan. Ke Mesir waktu ya. itu beasiswa dari Pemkap Bulungan. Iya Pemkap Bulungan. Pak Bupati Budiman Arifin saat itu. Tahun berapa itu? 2010 berangkat saya. Oh 2010 ya betul 2010. Ya sampai 2015. Ya sampai 2014 itu saya masih ada beasiswa terus setiap tahunnya. 2014 saya selesai S1-nya. Jadi selama S1 saya ada terus jalan terus nih beasiswa dari Bupati Bulungan pada saat itu. Saat ini beasiswanya agak sudah untuk Bulungan, ini untuk Bulungan ya. Yeah. Untuk Bulungan agak sedikit terhambat. Iya. Karena kondisi keuangan Pemkap Bulungan. Ya, walaupun sempat kemarin kami ngurus beasiswa sempat provinsi, tapi ya nominalnya nggak setinggi sebelumnya gitu kan. Makanya cobalah provinsi. Ini kan kebetulan ada anak anak Kaltara. Berprestasi di internasional loh. Juara 1 lomba Madah Rasul. Ya, Madah Rasul ya, tingkat internasional. Saat ini sedang menyelesaikan kuliah S2-nya. Mungkin memerlukan tambahan biaya. Kalau biaya ada insya Allah ya. Dan begitu juga mahasiswa Kaltara di Kairo banyak. Itu mau tanya tadi. Banyak kan mahasiswa kita di sana? Sekarang ini kurang lebih ada 30-an kalau nggak salah. 30-an. 30-an mahasiswa dari Kaltara? Dari Kaltara, ya dari Tanjung Selor ada, dari Tarakan ada, dari Malinau ada, dari Sebatik ada itu. Itu S1, S2? S1, masih S1. Karena ya termasuk baru lah gitu. Ada sebagian saya mungkin gak kenal gitu. Saya baru tahu, oh ternyata banyak ternyata di sini. Mahasiswa Kaltara gitu kan. Nah, jadi ya. Yang di Yaman masih ada gak? Di Yaman ini. Kan kondisi lagi begini. Masih ada. Kondisi kan lagi tidak kondusif di Yaman ini saat ini. Masih ada nggak mahasiswa kita di sana? Masih ada kalau di Yaman, di Ahgaf itu masih ada. Padahal kan kondisi lagi gini nih. Iya betul. Tapi ya yang saya dengar kalau Hadramaut itu ya lumayan agak sedikit aman lah gitu. Yang parah itu di Son A itu kalau nggak salah. Itu jauh kan? Ya
Lumayan jauh, walaupun saya belum pernah ke sana. Kayak tahu posisi Iya, kira-kira. tahu sih San'a. Ya agak jauh lah jaraknya antara Hadramaut sama ini San'a. Yang kemarin kacau sekali kan di San'a itu. Yang sampai bandara itu habis. Oh gitu. Yang semoga aman lah insya Allah. Ya, memang perang tuh nggak ada bagusnya. bagus. Makanya aku kadang-kadang bingung ya. Orang kita ini kan ada yang senang, perang apa segala macam. Mereka belum tahu aslinya gimana gitu. Gak ada bagusnya perang itu. Nggak ada bagus-bagus sama sekali. Iya kan? Kalau bisa aman ya aman aja ya kita ya. Jadi ada sekitar 30-an anak Kaltara yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Mesir ya. Mesir ya. Itu Al-Azhar semua ya? Semua di Al-Azhar. Rata-rata di Al-Azhar semua. Iya, betul. Itu biaya sendiri semua kata-kata. Atau ada bantuan dari PEM? Biaya sendiri kebanyakannya. Karena sempat beberapa mahasiswa kemarin yang ngajukan beasiswa ke provinsi ya, yang cair berapa aja itu enggak semua. Betul. Kuliah di Al-Azhar tuh mahal kan? Di Al-Azhar ini kalau bisa dibilang ini gratis. Oh, hampir gratis. Hampir gratis. Karena ada di apa namanya? Cuma tesnya ya, ada tesnya. Tesnya itu dan biaya perjalanan ke sana, kemudian uang sewa dan lain sebagainya itu yang Oh, mungkin itu yang agak berat ya. Agak berat yang mahal gitu. Adapun kuliah itu hanya siapkan uang untuk beli diktat kuliah, uang untuk buat kartu pelajar itu aja. Adapun uang kuliah tahunan nggak ada untuk S1. Uang kuliah tahunan tuh hampir nggak ada. Emang nggak ada. Memang cuman biaya hidup aja ya. Biaya hidup. Itu berapa biaya hidup di sana kata-kata mahasiswa di sana tuh? Per bulannya? Per bulannya itu ya 1.500.000. Standar lah, standar. 1.500.000 standarnya. Itu sudah bisa. Sudah bisa itu. Biayanya murah ya, tapi tesnya ya. Tesnya ini karena biasa kalau diadakan tes itu yang daftar tuh bisa sampai 10.000 dari seluruh Indonesia, lebih bahkan. Yang diterima ya 1.000 sekian. Yang diterima cuma 1.000 sekian. Itu pun mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir sekarang itu sudah 10.000 lebih. Itu sudah termasuk banyak. Beda dengan zaman tahun saya pas datang itu ya mungkin agak 5.000 ke 4.000 sekian seperti itu. Sekarang udah lebih 10.000. Jadi kalau dari sisi pendidikan sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya. Nggak mahal. Gitu. Oh, tapi susah masuknya. Masuknya ya. Ya kan mungkin sama aja kayak kita juga di Indonesia saat ini. Bahkan kalau S2 itu kalau S2 ada uang tahunan. Itu pun 1.500.000 per tahun. Apa? 1.500.000. Indonesia paling murah berapa ya? Kayaknya paling murah sekitar per semester. Berapa? Minimal kayaknya sekitar 8 jutaan. 8 jutaan. Ini per tahun ini. Minimal kayaknya itu kata S2 saat ini. Per semester. Lumayan juga itu, Bang. Lumayan. Terasa juga ya. Terasa juga itu 8 juta. Ya murah banget ya ini ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk dukungan meskipun sudah bagus ya dukungan dari pemerintah, cuman jujur aja memang masih kurang ya. Dari sisi ininya ya. Mungkin kita mengharapkan semoga perhatian pemerintah mungkin bakal lebih besar lagi nantinya. Itu yang kita harapkan, terutama teman-teman yang masih baru datang sana kan. Karena nggak bisa juga disamakan kan, mungkin ya kita bukannya ya semua juga butuh ya. Cuma mungkin kalau yang luar negeri mungkin agak sedikit beda lah nominalnya mungkin ya. Iya. Nah ini rencana ke depan gimana nih selain menyelesaikan tesis nih saat ini? Ya untuk saat ini ya aktif upload di YouTube. Karena sekarang YouTube saya kan ini ada yang pegang bukan saya, untuk upload bukan saya. Jadi sudah ada manajemen? Ada manajemen, mereka berpusat di Kairo. Jadi manajemen ini mereka yang manage juga akun YouTube seperti Mbak Herzen, Awakening Record. Nah itu, mereka yang pegang juga itu. Oh, ini sudah masuk di manajemen ya sudah. Iya, kontrak 3 tahun gitu. Walaupun gratis ya, bagi 2 nggak apa-apa lah gitu kan. Yang penting aktif YouTube-nya. Ya minimal ada yang megang. Ada yang megang ya. Karena memang YouTube ini ya, ini berdasarkan pengalaman ya. YouTube dan apapun itu ya. Di awal-awal gampang. Iya. Memanage secara rutinnya itu yang susah. Susah ya, betul. Iya. Konsistennya itu yang paling susah gitu. Kadang 1 bulan 2 bulan mulai turun. Iya. Jadi kalau saya nggak usah mikir materinya dulu ya, yang penting upload aja dulu. Upload aja, jalan terus. Rajin saja, insya Allah yang meskipun materinya mungkin dianggap remeh-temeh aja ya, kayak kita salawatan nggak atau apa itu kan. Kadang kita nggak tahu, ada salah satu video kita yang tiba-tiba viral atau seperti itu. Jadi
kayak YouTube ini aja, yang YouTube Kaltara TV ini ya. Ada materi salah satu konten itu dari 6 tahun yang lalu. Itu tiba-tiba, kok naik ini gue? Iya. kok tiba-tiba aja puluhan ribu yang nonton? Iya betul. Ya kan? Karena kita nggak tahu. Nggak tahu betul. Pada saat orang lagi searching, ya kan? Muncul itu videonya. Mungkin ada orang lagi perlu, ada orang lagi mungkin, aku lagi pengen dengar lagu, nasyid nih, Nasyid. kan? Ya kan? Kita cek, muncul, kan? Makanya gue bilang, nggak usah khawatir gitu loh. Nggak usah khawatir view-nya sedikit atau apa gitu ya. Ya kita juga di sini aja, saya aja sadar juga kan, view kita juga nggak banyak, lumayan lah, cuma nggak banyak banget juga. Tapi kita nggak pernah tahu nih yang searching ini. Iya betul. Tiba-tiba ada yang searching nanti, mungkin 2 tahun, 3 tahun, Betul. Muklis Natasi muncul kan, ada podcastnya. Gitu. Iya. Jadi rencana ke depan tadi apa? Ya sambil YouTube aja. Sambil YouTube. Itu aja saat ini. Menyelesaikan ya terutama S2 diselesaikan dulu. Kemudian ada amanat dari Ustadz juga, pimpinan pondok untuk melanjutkan ke S3. Semoga lancar insya Allah. Amin. Ya. Amin. Nih kalau harapan ke depan nih dari seorang muklis nih, apa nih ke depannya untuk bidang ini di Indonesia atau bidang agama atau gimana? Ataupun tentang pendidikan nih? Iya, sebenarnya kan nasyid ini juga bisa menjadi sarana dakwah buat kita. Menyampaikan kebaikan atau ya banyak sebenarnya sarana dakwah yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain, termasuk ini juga sarana dakwah. Ya ini dakwah ini, podcast ini dakwah juga, kita nggak tahu kan. Termasuk nasyid, lagu lantunan salawat itu mengajak orang untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya itu tujuan saya suka dengan ini, dengan Madahur Rasul, kemudian nasyid salawat. Bayangkan kalau kita salawat ini tiba-tiba orang cinta kepada Rasulullah mendengarkan salawat ini. Tergerak hatinya untuk bersalawat, kan lumayan pahalanya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Kita menjadi sebab orang mau bersalawat kepada Rasulullah, itu lumayan pahala luar biasa. Bahkan bisa menyenangkan hati Rasulullah, itu sangat luar biasa. Kalau berkaitan dengan pendidikan, ada harapan mungkin yang lain lagi? Mungkin untuk Kaltara umumnya? Maksudnya? Yang mungkin perhatian pemerintah lebih lagi. Ya itu berharap pemerintah ini lebih perhatian lagi kepada mahasiswa Kaltara, khususnya yang berada di Al-Azhar. Itu karena sekarang ini kita nggak tahu ke tahun berikutnya akan bertambah terus mahasiswa ini. Saya sampai sekarang baru, sebelumnya pas zaman saya mungkin terhitung berapa mahasiswa Kaltara, mungkin 1, 2, 3, 5. Sekarang sudah 30. Nggak tahu tahun berikutnya mungkin jadi 60, 50, 100. Wallahualam nggak tahu. Jadi kita butuh perhatian lebih dari pemerintah provinsi atau daerah. Transport juga mahal ya. Betul, transport. Berapa tiket ke sana, Boy? Kalau dari sini one way ke Jakarta ya sekitar 9 sampai 10 jutaan lah. Sama dari sini ke Jakarta sekarang, Boy. Oh iya. Ada yang lihat harga tiket ya? Harga tiket yang sekarang ini Lebaran. Iya. Yang banyak orang ngomong ke 9 juta ke Jakarta. 9 juta. Ke Surabaya. Akhirnya naik kapal laut aja. Saya nggak ada lagi sudah ke Mesir. Kan nggak bisa naik kapal laut ke Mesir. Oh. Ya 3-4 bulan lah baru sampai Pak. Oke lah ya. Terima kasih buat Ustadz Muklis Natasi ya. Sudah berkunjung ke studio Kaltara TV. Semoga harapan-harapan yang diberikan oleh Ustadz Muklis tadi bisa kedepannya bisa terpenuhi semua. Amin. Ya. Dan juga kita berharap juga dunia nasyid, kita bisa nyebutnya nasyid aja di sini ya supaya gampang ya, bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Insya Allah. Ya. Terima kasih buat Ustadz Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.